Bu Pagi. Nurul, luar biasa. Alhamdulillah Bu Nurul bisa berkesempatan hadir ke sini dalam rangka menghadiri Historia Musisi Kota Cimahi. Baik, apa yang menjadi potensi khususnya di Kota Cimahi berkaitan dengan musisi-musisi Kota Cimahi yang luar biasa nih. Baik. Ya, bicara yang terdahulu, saat ini dan yang ke depan. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Ibu Nurul sebagai anggota Komisi 1 DPR nih, Ya. perkembangannya bagaimana sih Bu? Oke, baik. Harapannya juga. Ya, saya kan melihat perjalanan sejarah ya dari tadi yang disebutkan oleh moderator, sejarah Kota Cimahi di bidang musik ini kan ternyata sangat bagus begitu dan akarnya kuat dan banyak artis-artis penyanyi khususnya yang lahir dari Kota Cimahi ini begitu. Dan terus terang saya juga baru terbuka mata saya bahwa Cimahi ini sangat kuat sekali dengan musisi-musisi yang lahir dari kota ini dan sudah sangat nasional begitu ya, menasional. Kemudian lagu-lagunya juga kita kenal seperti Jamrut. Saya kira dari modal ini harus terus dikembangkan, dipelihara begitu ya. Jadi kita harus terus mencari bibit-bibit baru dari para seniman penyanyi ini begitu, supaya tidak berhenti sampai di kenangan saja, tapi terus hidup dan bisa beradaptasi dengan musik-musik kekinian gitu. Saya sih ngelihatnya tadi banyakkan artis-artis seniornya ya, artis-artis senior dari Cimahi. Mungkin juga kita harus merangkul kelompok mudanya gitu. Harapan saya semoga dengan bibit-bibit yang baik ini dan dengan sejarah musisinya juga yang sudah bagus ya, nah ini bisa berjalan terus gitu. Amin, semoga. Satu lagi pertanyaan Bu Nurul, kalau melihat dari fenomena ini kan musisi legend ini kan memang sudah sekian lama, sekian tahun sampai dengan detik ini, dan diharapkan untuk generasi mudanya khususnya yang berada di kawasan Kota Cimahi ini, kira-kira nih menurut Bu Nurul, selain kita bicara tentang musik atau musisi, untuk aspek-aspek seni pertunjukan khususnya yang ada di Kota Cimahi ini, kira-kira kalau menurut gambaran Bu Nurul sejauh ini potensinya, harapannya ke depannya bagaimana? Kalau saya berharapnya ya tentu kita ingin terus berkembang ya. Dan yang namanya budaya kesenian itu tidak mati begitu, tidak juga tergerus oleh budaya-budaya asing. Karena ya kita juga perlu yang nilai-nilai lokal itu terus hidup dan kenapa harus dipelihara, harus dilestarikan dan harus hidup dan harus berakulturasi juga supaya kita tidak mati begitu. Jadi ada eksistensi terus di dunia kesenian tersebut. Baik. Itu aja. Luar biasa. Terima kasih sudah berkesempatan bincang-bincang bersama kita dari Blabla Radio Space, dan mungkin Blavers kebetulan hari ini juga hari yang sangat istimewa buat Bu Nurul karena Bu Nurul kemarin ya. Selamat Ibu, selamat Mila juga, sehat selalu, panjang umur selalu, sukses selalu pastinya. Sukses terus untuk Cimahi. Sukses terus untuk Cimahi. Bersama saya Ferry Flow, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Kang Agus, apa kabar? Selamat siang. Aduh luar biasa ini, seneng sekali kita bisa jumpa di sini ya. Silaturahmi ya. Silaturahmi pastinya di momen Historia Musisi Kota Cimahi. Ini juga kan kebetulan sangkut pautnya dengan ada aspek hari jadi Kota Cimahi yang ke-24 juga ya. Baik. Nah, Kang Agus sendiri kan sebetulnya juga termasuk penghuni Kota Cimahi ya dulu. Ya, saya Cimahi pride. Cimahi banget. Saya lahir di Cimahi. Sampai SMA di Cimahi. Oh iya. Oke, baik. Nah, Kang Agus, kebetulan Kang Agus juga salah satu praktisi juga dan musisi juga, dan kebetulan juga mengajar juga ya. Nah, kita mau bicara sedikit, berbagi info ke kebetulan audiens kita namanya Blavers, Blabla Ravers ya, tentang Historia Musisi Kota Cimahi. Kira-kira kalau melihat dari sejarahnya nih, dari waktu yang dulu nih, zaman jadul gitu ya, zaman legend boleh dibilang, zaman now, dan yang akan datang sesuai dengan tagline kita. Kira-kira dari sudut pandang Kang Agus sendiri menyikapinya sekarang, fenomenanya itu seperti apa sih Kang Agus? Kira-kira? Ya kalau dari unsur kesejarahan gitu ya, dulu itu emang ada beberapa emang musisi yang yang untuk industri musik di Indonesia itu emang berasal dari Cimahi gitu ya. Itu ya. Gitu. Dan yang saya tahu sendiri itu kan Cimahi kan kota kecil ya. Ya. Populasinya itu sekitar mungkin 300.000, nggak banyak gitu. Gitu. Jadi tapi kalau dilihat dari perbandingan itu yang
yang punya passion di musik itu banyak sekali gitu ya. Sebetulnya ya. Gitu. Ada Gudang satu juga kejadian dulu di tahun 90-an itu 17 Agustus itu perayaan itu gitu ya. Itu setiap kelurahan tuh ada band. Gitu. Itu masing-masing dalam satu hari itu ada beberapa panggung itu yang isinya banyak banget tuh. Saya ngelihat itu emang wah musisinya banyak gitu, terlepas dari bagus atau enggaknya gitu. Iya. Gitu. Nah, makanya untuk sekarang ini yang para senior ini saya pernah ngobrol nih sama Ricky, Ajis, Jamrut, Jamrut ya. kami juga Wikjo gitu. Betul. Wah kita bikin sesuatu buat kaderisasi gitu ya. Betul itu. Gitu. Ya. Kebetulan ada Yura Yudita juga ya. Iya. Yura Yudita itu ada dari Cimahi juga itu. Jadi kita ajak lah brainstorming kira-kira seperti apa nih gitu. Karena secara kita nggak disebut fenomena sih. Ya, biasa aja sebetulnya gitu. Cuma kita tergerak aja untuk Cimahi itu karena emang banyak sumber dayanya gitu, anak-anak kecil atau apa gitu ya, kantong-kantong seni, komunitas drummer, komunitas blues itu ada semua di Cimahi. Semua di Cimahi Sebenarnya ada. ya? Kita pengen discuss, yuk bikin sesuatu. Jangan hanya berakhir di harddisk gitu ya, gitu ya. Rekam ke di harddisk gitu ya. Dinikmati Gitu. sendiri. Cuma kita rilis, kita bikin sesuatu untuk balik lagi ke Cimahi supaya Cimahi itu berdampak lah gitu ya. Begitu ya. Pengennya sih kita kota musisi tapi kan sudah jadi kota militer ya. Gitu tapi kita coba lagi gitu minimal ada beberapa lagi ikon dari Cimahi itu yang muncul gitu ya. Itu Gitu aja ya. sebetulnya. Siap. Nah kalau bicara tentang perkembangannya juga ya dari rekan-rekan yang mungkin sekarang sudah sudah boleh dibilang mungkin sudah usianya sudah lanjut juga, tapi kan setidaknya pernah melahirkan karya-karya yang fenomenal. Ya. Contoh seperti Jamrut juga kan Jamrut. ya, dari sejak tahun berapa ya Kang waktu itu? Jamrut tuh awalnya jamrok di 80-an lah. 80 kan. Nah, ini kan setidaknya pasti ada bibit-bibit regenerasi di Kota Cimahi yang mudah-mudahan spiritnya masih sama seperti Ya. Cimahi tempo dulu. Ya. Dan tempo yang sekarang. Nah, kira-kira harapan lagi nih dari Kang Agus menyikapi aspek seperti ini. Kira-kira kalau menurut Kang Agus, siapa kira-kira yang bisa men-trigger? Apakah dari pemerintah sendiri atau Iya. dari kalangan para talent-talent musisinya Saya sendiri? sebenarnya pengen membangkitkan lagi itu untuk perayaan ulang tahun Cimahi ya. Gitu serentak kita bikin panggung. Ya, kayak 17 Agustusan ya. Cimahi Utara, Cimahi Selatan, Timur gitu ya. Ada panggung itu yang isi orang Cimahi, mungkin ada bintang tamu ya yang sudah di nasional lah gitu ya, yang berasal dari Cimahi gitu. Nanti itu akan kelihatan mana yang nonjol gitu. Saya minta ke pemerintah itu minimal dari Dewan Budaya, yuk kita biayai yuk dia gitu. Gitu. Jadi mulai latihan, rekaman, promosi gitu ya. Kita butuh gimmick satu gitu ya, butuh lagi icon satu. Jadi kayaknya festival band kayaknya udah, saya agak setuju kalau festival musik itu difestivalkan, dilombakan gitu ya. Mendingan bikin kita pagelaran. Karena kalau di luar negeri festival itu bukan juara-juaraan, lebih ke ajang apresiasi. Iya, jadi ntar kelihatan ada beberapa. Saya lihat sih kalau di studio latihan kan bagus nih, band mana nih gitu ya, unik ya gitu-gitu. Jadi kalau fenomena K-pop lah, Korea itu mereka kan dibiayai. Pemerintah kasih kebijakan yang betul-betul ini buat industri musik nih, ekspansi musik gitu ya. Sampai sekarang berhasil. Termasuk Indonesia. Sekarang Korea di Indonesia banyak gitu ya. Ya gitu. Saya pengen seperti itu. Skop kecilnya kalau skala kecil itu mungkin Cimahi itu seperti itu. Kita harus tahu bahwa ini loh ada bibit-bibit ya yang bagus. Harus kita bibit-bibit. Diayomi juga. Tetap ada Kang Dabi kan. Iya betul. Gitu ya. Betul, iya, caranya gimana sih mengorbitkannya? Mengorbitkan. Yang gitu sebetulnya. Ya. Oke. Jadi kayak ada drummer kan, drummer sih ada orang Cimahi itu ya metal perempuan itu lucu banget, mainnya bagus. Gitu. Cuma sudah berhenti di situ aja. Iya gitu. Harusnya itu ada semacam kebijakan gitu ya. Karena buat men-trigger orang-orang yang lain beri motivasi gitu. Betul. Bahwa oh ini bisa nih, ini bagus nih, gini. Makin ada beberapa yang timbul itu makin ada menginspirasi musisi yang lain. Betul. Memotivasi yang lain juga ya. Jadi emang harus ada, kita lihat dulu bibit-bibitnya. Salah satunya emang ada beberapa panggung yang emang harus dibikin. Begitu ya. Ada acara musik. Betul. Ya itulah kayaknya mungkin juga peran serta dari pemerintah kotanya sendiri juga harus. sangat Kita nggak bisa sendirian. Betul. Nggak bisa itu. Jadi emang harus ada support dari
Tadi kan ada dari Teh Nurul ya, Betul. ada dari Bu Yanti dari Dewan Kebudayaan. Iya, karena betul saya sependapat ya Kang Agus, karena kan juga kalau tidak ada upaya dari peran serta dari pemerintah kota memunculkan talenta-talenta yang ada di kotanya, dan ini kan bibit-bibit yang istilahnya bisa membawa nama baik juga, terus kemudian juga bisa membuat sebuah prestasi untuk kotanya tersebut, dan mungkin yang nggak kalah pentingnya, nggak tahu apakah Pak Agus pendapat atau tidak, ini juga berpengaruh terhadap ekonomi kreatif juga mungkin ya. Sangat. Nah itu kayaknya mungkin disitulah pentingnya Ini peran Cimahi serta itu ya. ada di Pasar Atas ya. Tahu Pasar Atas Cimahi? Iya. Itu kan kalau setiap weekend itu ada yang manggung tuh ngamen. Tapi tuh ngamen bandnya paling bagus di seluruh Bandung Cimahi. Itu di situ. Pemainnya pemain profesional, tapi dia ya cari tambahan juga ya untuk ajang-ajang semacam cari-cari ide baru. Iya. Gitu. Makanya saya pengen tadi ngomong sama Dewan Budaya itu, cuma disupport lah. Harkatnya agak diangkat sih di panggungan, di sound system, dikasih backdrop gitu kan ya. Biar citranya. Jadi kalau kita film itu kita bikin konten kan bagus. Iya. Ada radutan gitu, aduh, ya. Kita musik itu bagus. Iya, sebetulnya semuanya itu, sudah satu paket ya. Kalau emang budaya ngamen itu di kualitas diangkat itu kan, itu kan Cimahi dulu lah, ada beberapa titik Pasar Atas, ada alun-alun atau apa, itu bisa jadi bahan juga. Iya. Yang ngamen aja bagus, apalagi yang memang benar-benar di sebuah pentas yang serius ya. Gitu. Itu namanya ngamen zaman now. Oke, terakhir sebelum kita tutup obrol-obrol kita, ini kita bicara tentang harapan. Kan kalau Kang Agus kan banyak juga bisa melihat dari sisi praktisinya juga ya, dari sisi institusinya juga, dari dunia pendidikan, kampus dan sebagainya. Kalau melihat dari inovasi sekarang di era digital, khususnya yang sangkut pautnya dengan musik ya, dan hubungannya dengan talenta musisi, itu kira-kira inovasi apa sih kira-kira yang akhirnya dari lokal bisa naik ke ranah nasional, syukur-syukur bisa naik ke langkah internasional. Itu. Nah, gimana nih Kang Agus? Ya, itu ya yang tadi kita pernah ngomong ya, di depan itu punya karya yang unik sebetulnya. Unik. Gitu. Ya. Jadi Yura itu kan dia mengkolaborasi musik Sunda dengan musik pop. Judulnya Bandung. Iya. Lagu Bandung itu kan, itu. Nah, hal-hal seperti itu sudah dibuka, diterobos sama Yura. Saya pernah main di Krakatau Band, Krakatau etnis ya. Iya, gitu. Etnis betul. Itu dari dulu musik eksperimen. Iya. Luar negeri, gitu. Betul sekali. Tapi ketika masuk di Indonesia, lagunya kurang ada perhatian dari masyarakat. Responnya kurang. Karena emang eksperimental dan sulit gitu ya. Gitu, itu beberapa tahun ke belakang. Harapan kita ternyata ada di Yura sekarang gitu ya. Ini kok bisa nih lagu hasil kolaborasi etnis dengan musik modern bisa jadi sejajar dengan lagu-lagu Tulus. Itu sudah pembuka jalan. Nah, untuk ciri khas itu kayaknya mesti diakan lagi yang lain. Gitu ya. Gitu ya. Hasil kolaborasi itu. Jadi emang dari sanggar-sanggar seni tradisional kita satuin dengan musik-musik modern. Iya. Bikin satu karya yang dikombinasikan ya. Bikin satu karya yang berkarakter. Oke. Tapi itu harus disokong pemerintah karena mereka kan untuk promo aja nggak bisa, nggak ada biaya untuk pelatihan, itu harus ada dukungan ya, karena kan larinya juga ke ranah. Nah itu juga yang pemangku kebijakan di pemerintahan juga musikal nggak dia gitu kan ya. Untuk musikal itu nggak harus bisa main musik, tapi dia punya pemikiran untuk memajukan seni budaya dia punya daya talar juga lah ya. Ini musisi itu senior cari bahan ya yang bagus gitu. Ada nih, sok support atau biayain itu pemerintah. Gitu ya. Gitu. Jadi bagi-bagi perannya di situ ya. Gitu. Dan kalau udah itu sudah terjadi harmonisasi seperti itu, insya Allah lah ya. Pastinya dari sektor ini kan usaha ya. Industri musik. Usaha itu kan dari teori dulu ya. Iya. Tapi kalau nggak dijalani kan susah juga. Harus ada plan action. Ya, kalau itu kita ada action gitu, ya kan harus saya support. Biar matang gitu ya. Betul. Gitu. Karena kan istilahnya kan kita juga membuat sebuah warna tersendiri untuk tempat di mana kita berpijak ya. Kalau kita di Cimahi ya di Cimahi. Sekarang itu musik kolaborasi itu menurut saya prospeknya agak bagus. Iya betul.
agak bagus gitu karena kita udah bosan lagu-lagu pop, kita sakit gitu gitu. So tuh cari warna yang lain. Sesuatu yang lain. Kita kecampur sari, saya tuh Jawa, akhirnya ya Cing dari Indonesia apa? Dari Cimahi itu apa? Cimahi apa yang punya tipikal karakter sendiri, keunikan sendiri jadi ciri khas. Suka aja itu apa? Dan Tapi pop, aku sama modern. iya. Saya sih itu harapannya itu. Siap. Aduh, Atunun, mudah-mudahan apa yang menjadi obrol santai kita ini bisa dimaknai juga dengan pihak luar ya, Amin. dan mudah-mudahan Iya. bisa terrealisasi, dan semoga pastinya Blavers yang mungkin juga nanti akan lihat tayangan kita, kalau punya gagasan-gagasan apa, jangan sungkan, jangan takut untuk menyuarakan, jangan takut untuk selalu berinovasi khususnya di ranah seni budaya, seni pertunjukan khususnya. Oke, Kang Agus, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Ya, sama-sama, siang hari ini. Sukses ya. Amin. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk Blavers, Blabla Blavers. Radio Space. Ya. Sukses. Amin. Termasuk Kang Agus juga. Amin. Kita pastinya akan selalu bertemu di ajang-ajang seperti Oke. ini ya, untuk selalu bertukar pikiran, berbagi hal-hal yang bermanfaat Insya Allah. untuk pemirsa kita. Ya. Baik, Kang Agus, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Ya, Sukses ya, selalu, ya. sehat Ya. selalu. Dunia. Oke, Blavers, bersama saya Ferry Flo dari Historia Musisi Kota Cimahi di Teknopark ya. Teknopark Cimahi. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Halo, selamat siang Kang Gani. Apa kabar? Kita jumpa lagi nih sekarang di luar. Kang Gani, atur nuhun pisan, terima kasih banyak. Ini kebetulan Blavers nih, audiens kita pengen tahu atau pengen sedikit dapat cerita lagi dari Kang Dani nih sehubungan dengan acara Historia Musisi Kota Cimahi, dan kebetulan kan Kang Dani Pete ini di acara ini Blavers, beliau juga sebagai narasumber juga. Nah, Kang Dani, kita sedikit aja mencuplik lagi dari obrolan tadi di dalam ya, sehubungan dengan Historia Musisi Kota Cimahi. Kira-kira kalau lihat dari tagline-nya kan dari legend, zaman now hingga masa depan, dan kebetulan Kang Dani sendiri juga selaku produser dan pegiat musik. Nah, Kang Dani, kira-kira nih untuk saat sekarang ini menurut sudut pandang Kang Dani terhadap bibit-bibit musisi Kota Cimahi ini, kira-kira sejauh ini gimana nih Kang Dani? Cimahi dari zaman saya itu selalu mengeluarkan musisi dan artis yang sangat bagus ya. Di antaranya Jamrud ya, Hari Mukti, ada Ria Angelina ya, seperti itu. Tadi ya Medji Sigar, itu dari Cimahi bagus. Saya yakin Cimahi masih banyak lagi talenta yang bagus, khususnya di musik, hanya mungkin belum terlihat ya. Belum terlihatnya mungkin belum adanya fasilitas yang untuk mengakomodasi mereka semua. Jadi saran saya tetap berkegiatan untuk musisi-musisi dan artis Cimahi. Semoga keluar nanti timbul lagi musisi artis seperti Jamrud, seperti tadi Hari Mukti, Medji dan lain-lain. Betul, mengikuti meneruskan lagi kesuksesan dari pendahulu-pendahulunya ya, termasuk tadi Jamrud, Kang Hari Mukti juga seperti itu ya. Dan sepertinya juga kalau dilihat dari info yang kita peroleh juga bahwasanya di Kota Cimahi ini amat sangat banyak bibit-bibit atau talenta-talenta khususnya yang di ranah musik ya, musisi ya, betul ya Kang Dani ya. Nah, Kang Dani juga tadi di pemaparan di dalam itu juga sehubungan dengan talent juga ya, dengan manajemen artis juga dan sebagainya ya. Boleh ya kita berbagi sedikit nih bagaimana kira-kira yang bisa diupayakan sehubungan dengan aktivitas Kang Dani khususnya untuk Kota Cimahi ini. Apakah pencarian bakatnya atau gimana begitu? Jujur aja sebetulnya saya itu lebih core ya, mainnya saya itu di manajemen artis ya. Sebetulnya. Habis itu mengikuti produser ya dan lain-lain, promotor dan sebagainya. Nah, kalau saya tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa Cimahi harus keluar dari zona yang untuk Cimahi ke Cimahi, tapi keluar dalam tanda kutip mencoba untuk mengadakan atau membuat event-event yang kan banyak artis ini. Ya mungkin dengan adanya itu selain kotanya juga naik, banyak talenta-talenta yang keluar yang bisa dilihat nantinya. Iya, gitu ya. Ini aja nih saya baru ini duduk rata-rata jam session ini bagus-bagus itu. Iya.
Ya masih auranya masih amat sangat terasa ya, luar biasa ya. Baik, nah satu hal lagi nih yang mungkin nggak kalah pentingnya, khususnya untuk Kota Cimahi ini, berhubungan atau ada sangkut paut dengan para talent-talent, dan kalau Kang Dani kan di artis manajemen ya, kira-kira perlu nggak sih menurut Kang Dani ada satu upaya dari pemerintah kota untuk juga mendukung program seni pertunjukan para talent-talent itu dengan sarana fasilitas mereka untuk berlatih atau apa, kira-kira menurut Kang Dani gimana nih? Ya itu perlu banget ya, pemerintah mendukung itu sangat perlu. Jadi jangan hanya lagi-lagi ekonomi ya, tapi yang budaya itu diperhatikan ya, karena sebagai alat diplomasi untuk ke daerah-daerah. Jadi Cimahi keluar, jangan statusnya hanya terdengar lah ya harus diakui lah ya. Harus diakui dan kelihatan ada bentuk nyatanya apa kontribusinya, apakah dari seni pertunjukan, budaya dan sebagainya, karena itu juga mungkin aspek yang mendukung pariwisata kota juga kali begitu ya. Baik, satu kata terakhir sebelum kita tutup obrol singkat kita, kira-kira apa yang ingin disampaikan lagi oleh Kang Dani sehubungan dengan momen historia musisi Kota Cimahi? Kalau saya untuk talent-talent, khususnya untuk talent yang di Kota Cimahi, terus berkarya, jangan putus asa, ikuti perkembangan musik di Indonesia dan dunia ini untuk meningkatkan wawasan musisi dan kualitasnya tentunya. Dan untuk Kota Cimahi sendiri, ayolah kita buat kegiatan yang berhubungan dengan seni musik di Cimahi ini.